Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabar hari ini nak? Kalau Umi tanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Umi tanya sekali lagi ya, apa kabar anak-anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah anak-anak Umi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba semuanya rapatkan kedua kakinya, tampung kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, hari ini Umi akan berkisah mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam dan pemuda yang taat. Nah, anak-anak Umi akan memperkenalkan tokoh dari peran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan pemuda yang taat. Nah, ini dia tokohnya. Di sebelah kanan Umi ada tokoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sebelah kiri Umi ada tokoh pemuda yang taat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini anak-anak Umi mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia dapat berbicara dengan hewan-hewan, jin, malaikat, dan juga angin. Selanjutnya ada tentara-tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sebelah kanan Umi ada jin ifrit 1 dan di sebelah kiri Umi ada jin ifrit 2. Nah, yang ini di sebelah kanan Umi ada tokoh angin dan di sebelah kiri Umi ada tokoh asyik. Nah, anak-anak Umi tadi telah memperkenalkan semua tokoh-tokoh ataupun pemeran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan pemuda yang taat. Anak-anak Umi, duduk yang rapi ya. Dengarkan Umi berkisah. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu dengan pemuda yang taat. Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Awid dari keturunan Yahuza bin Yakub adalah putra dari Raja Daud. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, maka Nabi Sulaiman diangkat untuk menggantikan ayahnya sebagai raja dan memimpin umatnya, yaitu Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat di Rohbam, Baitul Maqdis, Palestina. Saat memimpin kerajaan, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki banyak pasukan tentara. Tentara yang dimiliki bukan hanya manusia saja, tapi juga jin, binatang, dan angin. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wahyu tersebut, pergilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di tengah perjalanannya, Nabi Sulaiman melihat ombak laut yang sangat besar dan mengerikan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin agar ombak besar tersebut menjadi tenang. Tiba-tiba saja jin ifrit 1 pun muncul. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin ifrit untuk menyelam ke dalam dan melihat apa yang sedang terjadi di dalamnya. Wahai jin, pergilah ke dalam dan lihat apa yang sedang terjadi. Baik, wahai utusan Allah. Menyelamlah jin ifrit ke dalam laut dan memperhatikan sekitarnya. Namun, jin tersebut tidak menemukan apa-apa. Wahai
utusan Allah, aku sudah menyelam sejauh mungkin dan semampuku. Tapi aku tidak bisa menemukan keajaiban yang akan ditunjukkan kepadamu. Mendengar jawaban jin ifrit yang seperti itu, Nabi Sulaiman merasa tidak puas dan memerintahkan jin ifrit lainnya untuk menyelam ke dalam laut. Maka muncullah jin ifrit 2. Mendengar perintah Nabi Sulaiman, jin ifrit tersebut langsung menyelam ke dalam laut. Setelah beberapa saat, "Wahai utusan Allah, aku tidak menemukan apapun di dalam sana. Aku sudah menyelam 2 kali lipat lebih dalam dari jin ifrit tadi, tapi aku tidak melihat keajaiban yang dimaksud." Mendengar laporan yang hasilnya sama, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menoleh kepada Asif bin Barqiyah yang juga merupakan tentara Nabi Sulaiman. Asif bin Barqiyah adalah orang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu secara langsung dari sisinya kepada Asif. Wahai Asif, tunjukkanlah kepadaku keajaiban yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku. Mendengar perintah Nabi Sulaiman, Asif lalu menadahkan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, dari dalam laut keluarlah sebuah kubah yang memiliki 4 pintu. Pintu pertama terbuat dari batu zamrud putih, pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari zabarjud hijau. Wahai utusan Allah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepadamu. Kubah ini ada di dasar laut yang jauhnya 3 kali lebih dalam dari yang diselami para jin ifrit. Nabi Sulaiman begitu kagum melihat keindahan kubah tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa membuka kubah itu. Dan atas izin Allah, terbukalah pintu kubah tersebut. Setelah pintu kubah dibuka, tidak ada tetesan air yang masuk dan jatuh ke dalamnya. Saat pintu kubah terbuka semakin lebar, terlihat seorang pemuda yang berpakaian bersih dan berwajah tampan yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kubah, melihat ada seseorang di dalam kubah, Nabi Sulaiman langsung bertanya, Kamu ini malaikat atau jin? Aku bukan malaikat ataupun jin. Aku adalah manusia. Mengapa kamu bisa tinggal di dalam kubah yang penuh kemuliaan ini? Kemuliaan ini aku dapatkan karena berbakti kepada kedua orang tuaku. Dahulu ayahku lumpuh dan ibuku buta. Mereka berdua tidak berdaya dan aku selalu menggendong mereka kemanapun aku pergi. Tidak ada yang merawat mereka kecuali aku. Maka aku merawat mereka selama 70 tahun lamanya. Ketika ibu akan meninggal, ia berdoa kepada Allah agar aku diberi umur yang panjang dan taat kepadanya. Dan ketika ayah akan meninggal, ia juga berdoa kepada Allah agar aku dilimpahkan sifat qanaah dan dijadikan pemuda yang taat di tempat yang jauh dan tidak diketahui oleh para syaitan. Lalu, di mana kamu menemukan kubah ini? Setelah kedua orang tuaku meninggal, aku berjalan di tepi laut dan tiba-tiba aku melihat sebuah kubah putih dan mencoba masuk ke dalamnya. Saat masuk ke dalam, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu kubah tersebut tertutup sendiri. Saat itu aku tidak tahu ada di mana, apakah di langit atau di bumi. Kamu hidup pada zaman siapa dan berapa lama?
Aku hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemuda taat ini hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan diperkirakan umurnya mencapai 1400 tahun. Namun, wajahnya tetap muda dan tidak ada satu uban pun yang tumbuh di kepalanya. Bagaimana kamu makan dan minum? Jika aku lapar, maka tumbuhlah pohon di atas batu, lalu berbuah, dan mengeluarkan air yang lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu, bahkan lebih sejuk dan dingin daripada salju. Dari itulah aku makan dan minum. Ketika aku sudah kenyang dan tidak haus lagi, maka semua itu akan hilang dengan sendirinya. Aku juga tidak merasakan ngantuk, sehingga aku bisa menghabiskan semua waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kamu bisa membedakan antara siang dan malam? Jika pagi hari tiba, maka kubah ini memutih dan mengeluarkan cahaya. Dan jika hari sudah malam, maka kubah ini jadi redup. Dari itulah aku bisa membedakan siang dan malam. Jika begitu, maukah kamu tinggal bersamaku? Tidak, wahai Nabiullah. Kembalikan saja aku seperti semula, agar aku dapat terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendakinya. Demikianlah keajaiban seorang pemuda yang berbakti kepada ibu bapaknya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban semua anak, dan hal tersebut adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja setiap orang tua akan selalu mendoakan anak-anaknya. Nah, anak-anak Umi, itu tadi kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan pemuda yang taat. Anak-anak Umi, melalui kisah tadi banyak sekali yang dapat kita petik dan dapat kita jadikan pelajaran. Yaitu, kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala. Nah, kalau kita berbakti kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi setiap langkah kita. Orang tua pun akan selalu menyayangi kita. Contohnya seperti pemuda yang taat tadi. Pemuda yang taat tadi sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Allah agar anaknya dapat memiliki sifat qanaah, anak-anak Umi. Nah, itu berarti begitu sayangnya orang tua kepada kita kalau kita berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak Umi mau tanya nih. Tokoh yang Umi pegang ini tadi perannya sebagai apa ya? Ada yang tahu? Gio tahu ini perannya sebagai apa? Ada yang tahu? Ini berperan sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Umi mau bertanya lagi anak-anak Umi. Nah, tokoh ini siapa ya? Tadi Umi telah cerita tentang tokoh ini. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Di mana tahu? Ini tokoh pemuda yang taat. Pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendapatkan tempat yang selayak-layaknya. Anak-anak Umi, anak-anak Umi, gimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak? Dipano, Gio, senang tidak? Pastinya senang ya kan? Anak-anak Umi, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya, rapatkan kedua kakinya, tampung kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ars innal insana lafil khus illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bisabr. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Umi, demikian pembelajaran kita hari ini ya.
Dan Umi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.